Live report, reporting live langsung. Dari mana kita? Dari Cikaja. Cikaja. Baru pertama kali kita lihat. Baru pertama kali gue di kafe dan kebanjiran, guys. Udah lu udah ngomong 5 kali. Banget di orang Ini enggak masalah. Lu mah sering banjir. Ini fenomena alam yang jarang, Ben. Enggak, ini gue baru pertama kali kebanjiran. Makanya jangan nge-gym terus, Bapak. Reporting live. Gar, makanan lu, Gar. Totalitas ya, walaupun banjir tetap diantar nih, guys. Sumpah. Gue baru pertama kali hari ini riding siang-siang dan udah kebanjiran. Sampai catnya rontok tuh, guys. Catnya Tong tuh, woi. Ri. Mas, rusak Mas gara-gara Fahri tuh. Fahri Muhammad. Tong lu. Saya. Yo guys, what's up? Balik lagi bersama gue, it's your boy FTD Trail Fadilski. Nah hari ini welcome to the F Garage. Balik lagi di F Garage, garasi Bang Fadil yang sangat sederhana ini gitu guys ya. Jadi sebelum kita naik si Roxy hari ini, karena hari ini gue pengen spill sedikit yang ada di F Garage, update stok gitu guys ya. Gerebek sedikit. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ada Ninja RR seperti yang gue bilang. Jadi by the way ini kemarin udah nyala yang RR-nya nih ya, RR-nya. Jadi tapi sempat ada kendala. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu atau kepo apakah gue harus buat videonya atau enggak buat si motor 2 tak ini, coba komen di kolom bawah, karena 2 tak tuh akhir-akhir ini katanya lagi rame. Dan kebetulan alhamdulillah gue ada si harta karun ini, tapi nggak gue publish. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat videonya atau misalnya Bang coba dong buat videonya, komen di kolom bawah ya. Terus di sini ada Yamaha T-Max yang cukup berdebu karena jarang dipakai dengan helm Gojek. Terus di sini ada Vespa juga, dan di situ ada yang buat yang nanyain itu apa, itu adalah motor Suzuki Bandit 400 guys ya, moge ya. Ini by the way mati. Jadi nanti kalau misalnya kalian juga pengen Bang coba dong buat restorasinya segala macam, komen di kolom bawah. Nah hari ini seperti biasa ini adalah motor tempur gua, ada Scoopy punya adik gua, dan ini si Roxy seperti yang kalian tahu ya, dengan velg barunya anjay warna putih dari RCB SP811 tentunya, dan shock VD series yang RCB juga premium. Tapi di sini knalpot gua Proliner yang lagi gua pakai, covernya lagi gua copot. Kenapa? Karena menurut gua selera gua tuh agak kurang masuk gitu guys ya sama bentukannya dia yang awal, karena karbonnya itu karbon printing WTP, jadi lagi gua repaint. Nanti kalau kalian penasaran yang belum tahu bentuknya seperti apa, nah kayak gitu, itu bentuk sebelumnya yang Proliner SR2 bawaan pabrik. Jadi hari ini gue pengen ngambil, dan hari ini gue pengen servis si Roxy. By the way kemarin gue juga udah ganti oli, tapi gue pengen kayak check up rutin aja buat Roxy di Yamaha. Nanti kira-kira keseruannya seperti apa. Dan yang nanyain sama Jasmine di mana, lagi di modif tipis-tipis guys di Panca Garage. Jadi nanti kemungkinan insya Allah minggu inilah bisa pulang, tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa. Nanti gue akan update lagi. Oke, langsung aja kita nanti lanjut bersama si Roxy. Oke guys, jadi tadi gue mau sempet ngambil covernya di Solwash, ternyata masih di epoxy, jadi belum diwarnain intinya. Jadi kita masih bondol, dan kita akan update stok dulu. Di sini ada GS, ada temannya GS sih, Suzuki apa nih ya? KTM nih kemarin yang baru gue coba. Terus di sini kalau kalian bisa lihat ada Vario kencang nih ya, Vario Racing, yang kalau kalian bisa lihat hancur guys, gila depannya nih, gue nggak ngerti nih. Waduh, ini kayak mau di repair di sini. Dan hari ini kita langsung aja servis menuju ke Yamaha. Jadi lupa gue. Sorry. Hari ini sebelum jalan, karena ini lagi panas-panasnya, kita pakai sarbol dulu guys. Set. Oke, kita pakai sarbol dulu. Set.
Set. Bismillahirrahmanirrahim. Ces. Oke. Bismillah, kita sudah jalan. Siap beraksi. Jalan dulu guys. That's all bos. Dan kita langsung menuju ke Yamaha Lebak Bulus. Let's go baby. Yes, jadi kita sekarang menuju ke official Yamaha. Dan by the way, kemarin tuh gue sebenarnya udah ganti oli di Aerox gue pakai Motul yang 10W30. Dan hari ini gue sebenarnya pengen curhat juga ke kalian semua, dan intinya ngebahas juga mengenai Aerox gue yang sudah terpasang parts dari RCB official gitu guys ya. Jadi mulai master rem, kemudian disc brake, kemudian kaliper, and then velg, shock, segala macam. Gue seneng banget karena motor harian gue sudah terupgrade gitu guys ya. Nah, jadi hari ini tuh gue pengen curhat juga ke kalian semua. Kalau ya seperti kalian tahu, kemarin tuh gue sempet post di Instagram gue gitu ya, mengenai dunia persosial mediaan, khususnya di Instagram. Dan kalau kita lebih kerucut lagi di dunia otomotif gitu ya, gua dulu tuh inget banget, gua zaman 2019 kali ya, 2020 Aerox gua masih ya standar lah ya dulu ya. Itu gua ngepost aja bisa sampai, antusias kalian tuh bisa sampai puluhan komennya, kemudian likesnya juga bisa sampai 3.000, 4.000 gitu. Nah sekarang gua nggak ngerti nih algoritma Instagram kayak gimana, tapi yang jelas kayak jadinya tuh berkurang. Dan gua ngerasanya kayak kayak agak chaos gitu ya. Gue nggak tahu nih algoritmanya berubah atau kayak gimana. Dan gue tuh sempat berpikir, jujur guys, gue sempat berpikir kayak, apa gue shifting konten ya, dalam artian bergeser ke arah, maksudnya nggak cuman otomotif, atau bahkan nggak di otomotif lagi, gue coba ke hal lain. Karena kalau yang gue lihat, konten yang paling lagi booming itu adalah konten mengenai interviewing orang. Jadi misalnya kayak gue inviting, gue mengundang misalnya salah satu motovlogger gitu. Kita berawal dari dunia permotoran dulu. Misalnya gue ngundang Harald atau Jody, atau misalnya Gus Ali, atau siapapun yang cukup istilahnya menginfluence juga, dan dia juga udah punya bargaining power gitu ya. Gue undang, terus gue ngobrol aja gitu sama mereka. Nah, kalau misalnya kita ngomongin topiknya obrolan atau podcast kayak gitu, itu menurut gue nggak putus gitu loh. Maksudnya dalam artian lo bisa ngundang berbagai narasumber, dan itu menurut gua untuk long term oke. Tapi kalau di dunia permotoran, gue tuh sempat nanya ke beberapa kreator juga, kayak sebenarnya di dunia permotoran ini kita bisa nggak sih kayak jatuhnya kayak Atta Halilintar gitu? Nggak bisa cuy, karena di dunia permotoran itu memang segmented. Dalam artian maksudnya ya penontonnya tuh mengkerucut, ya emang yang suka motor doang. Tapi kalau kita ngomongin kontennya Atta atau kontennya Deddy gitu ya, Deddy Corbuzier, Master Corbuzier, ya dia kan interviewing orang. Terus kemudian kalau Atta dia lebih kayak ya general konten gitu, penontonnya mencakupnya lebih luas gitu loh guys. Kalau yang gue lihat sih seperti itu. Kalau kalian punya pendapat lain, atau misalnya perspektif lain, sudut pandang lain, kalian bisa tuh komen di kolom bawah, kita discuss bareng. Karena gue ngerasa kayak damn, views gue lagi turun banget cuy, asli nggak bohong gue. Dan itu membuat gue kayak aduh gimana nih gitu loh. Kayak kadang tuh gue berpikir lelah, capek gitu ya, tapi mau gimana gitu. Nah kita udah sampai nih by the way di sebelah kiri tempatnya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi. Udah dia nih mekanik handal gue nih, Bang Rizky nih. Jadi hari ini kita mau servis lucu-lucu lagi hari ini. Lo udah lihat gue servis ya. Oke, jadi si Bang Rizky itu yang by the way dia yang ngurutin kabel RR12 gue. Jadi gue tuh udah nggak pakai soket standar guys. Jadi gue udah pakai yang aftermarket. Jadi ini nggak bakal, insya Allah nggak bakal kena RR12, karena salah satu penyakit Aerox itu adalah RR12. Oke, by the way dia cukup ngantri. Jadi nanti kita akan lanjut lagi guys ya pas servis, dan gue akan spill biayanya
dan keseruannya nanti pas servis seperti apa. Stay tune. Hours later. Jadi kurang lebih kayak gitu, sekitar pokoknya jasa gantinya itu 235.000 udah sama fan belt, DLL segala macem, dan itu menurut gue cukup murah lah ya. Maintenance mungkin gue tuh kemarin terakhir kalau nggak salah ada kali 3 bulanan nggak servis, baru servis lagi kemarin juga baru ganti oli, dan ngeluarin 235.000 untuk 3 bulan sangat worth it menurut gue. Dan langsung aja bismillah. Salah lagi anjir ini. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, agak geredak-gereduk ya. Oke, bismillah, kita pulang bersama dengan the one and only my sarbol bosku. Sarbolku. Lampu merah, kita santuy dulu. Set. Aduh, oke, jadi kita pas pulang siap ngambil cover knalpot karena kata si Apep baru mau dicat tadi warna hitam jam 3. Oke guys, jadi sekarang gue udah di Solwash dan gue habis ngambil cover knalpot gue yang udah diitemin tuh. Better kan dibandingkan karbon celupnya, jadi gue warnain hitam dan ini terlihat lebih elegan sih menurut gue, lebih nyaru juga. Oke, jadi langsung aja kita abis ini kita pulang, dan perjalanan nggak terlalu jauh, jadi ya kita akan chit-chat tiket di jalan, abis itu gue closing. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Overall hari ini dengan mengeluarkan biaya servis sekitar tadi dan ambil cover knalpot cukup worth it lah ya hari ini. Dan ternyata perawatan motor Yamaha tuh beneran murah guys, menurut gue ya gitu ya. Jadi kayak ya worth it lah untuk biaya segitu. Dan mungkin vlognya sampai sini dulu. Oke, jangan lupa di like, di share, sama di subscribe, karena insya Allah tahun ini ya, bismillah lah, menuju ke 100.000 subscriber. Oke guys, I'm Fidelski signing out. Bye bye, peace out baby.